Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabat penyuluh, pada kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan persyaratan pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum atau kadarkum atau kelompok kadarkum. Pertama, terkait dengan pengertian daripada keluarga sadar hukum atau kadarkum atau kelompok kadarkum adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya. Kemudian terkait dengan siapa pelaksana daripada pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum. Pelaksana kegiatan pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum di tingkat pusat dan daerah adalah penyuluh hukum dan aparatur sipil negara yang melaksanakan tugas di bidang penyuluhan hukum. Kemudian terkait dengan tujuan pembentukan keluarga sadar hukum. Pertama, agar setiap anggota masyarakat mengetahui dan meningkatkan kesadaran hukum akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Dan kedua, agar setiap anggota masyarakat memahami dan mentaati terhadap norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian terkait dengan pembentukan keluarga sadar hukum. Kadarkum atau kelompok kadarkum dibentuk di pusat dan daerah. Kadarkum atau kelompok kadarkum pusat merupakan perwakilan organisasi yang berada di tingkat pusat, baik lingkup pemerintah maupun non-pemerintah. Dan kadarkum atau kelompok kadarkum daerah merupakan perwakilan masyarakat yang berada di desa atau kelurahan, baik lingkup pemerintah maupun non-pemerintah. Pembentukan kadarkum atau kelompok kadarkum di pusat ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum. Dan di daerah ditetapkan dengan keputusan atau penetapan pejabat setingkat lurah atau kepala desa dan atau camat. Kemudian terkait dengan keanggotaan kadarkum. Keanggotaan kadarkum atau kelompok kadarkum terdiri atas anggota masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pejabat lingkungan masyarakat seperti ketua RT atau RW, dan unsur masyarakat lainnya yang atas kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum di lingkup pemerintah maupun non-pemerintah serta desa atau kelurahan. Adapun jumlah anggota kadarkum yaitu anggota kadarkum atau kelompok kadarkum pusat paling sedikit 15 orang anggota tetap dan terdaftar pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum. Kemudian anggota kadarkum atau kelompok kadarkum daerah paling sedikit 15 orang anggota tetap dan terdaftar pada pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota dan kantor wilayah Kementerian Hukum. Kemudian terkait dengan fungsi dan tugas keluarga sadar hukum. Fungsi dan tugas keluarga sadar hukum yaitu kadarkum atau kelompok kadarkum berfungsi sebagai wadah untuk menghimpun warga masyarakat yang berkesadaran hukum. Kadarkum atau kelompok kadarkum mempunyai tugas meningkatkan kadar kesadaran hukum, baik bagi para anggotanya maupun bagi masyarakat pada umumnya. Kadarkum atau kelompok kadarkum mempunyai tugas menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat di luar lingkup peradilan atau non-litigasi. Kemudian pembina keluarga sadar hukum. Pada tingkat pusat terdiri atas Menteri Hukum sebagai penasehat, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku ketua, Kepala Pusat Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum selaku sekretaris, dan seluruh kementerian atau lembaga tingkat pusat yang terkait dengan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat, tokoh organisasi kemasyarakatan, tokoh organisasi keagamaan selaku anggota. Pembina tingkat daerah terdiri atas gubernur selaku penasehat, bupati atau wali kota selaku ketua, kepala kantor wilayah Kementerian Hukum, CQ, kepala divisi pelayanan hukum selaku sekretaris, dan seluruh unsur pemerintah daerah dan kementerian atau lembaga di wilayah yang terkait dengan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat. Tokoh organisasi kemasyarakatan, tokoh organisasi keagamaan selaku anggota. Kemudian tugas dan fungsi pembina kadarkum. Pembina kadarkum atau kelompok kadarkum berfungsi membina
dan meningkatkan kesadaran hukum bagi kadarkum atau kelompok kadarkum. Tugas pembina kadarkum atau kelompok kadarkum yaitu menyusun jadwal pembinaan terhadap kadarkum atau kelompok kadarkum secara berkala, menentukan materi hukum yang akan dibahas dalam pertemuan kadarkum atau kelompok kadarkum, menentukan tata tertib dalam penyelenggaraan pertemuan kadarkum atau kelompok kadarkum, membantu mengusahakan bahan referensi berupa peraturan perundang-undangan yang relevan bagi anggota kadarkum atau kelompok kadarkum yang dibina, dan menyampaikan laporan dan hasil kegiatan kadarkum atau kelompok kadarkum yang dibina dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum, CQ Kepala Divisi Pelayanan Hukum, menyampaikan laporan pembinaan di tingkat daerah kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, CQ, Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum, dan Gubernur. Kemudian kedua, laporan dan hasil kegiatan pembinaan dibuat untuk setiap triwulan, tengah tahunan, dan akhir tahun anggaran. Dan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional menyampaikan laporan kepada Menteri Hukum untuk tingkat pusat dan tingkat daerah berdasarkan laporan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Kemudian terkait dengan tata cara pembinaan kadarkum. Pembinaan kadarkum atau kelompok kadarkum dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum langsung, penyuluhan hukum tidak langsung. Pembinaan kadarkum atau kelompok kadarkum diselenggarakan paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun, dibuktikan dengan laporan tertulis. Pembinaan kadarkum atau kelompok kadarkum dapat diselenggarakan di balai desa atau balai kelurahan atau tempat lain yang memadai dan terbuka untuk umum. Adapun terkait dengan pembiayaan, pembentukan, dan pembinaan kadarkum atau kelompok kadarkum, yaitu biaya pembentukan dan pembinaan kadarkum atau kelompok kadarkum dibebankan pada anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional dan kementerian atau lembaga tingkat pusat untuk kadarkum atau kelompok kadarkum pusat. Kemudian anggaran kantor wilayah Kementerian Hukum, kementerian atau lembaga di wilayah dan pemerintah daerah untuk kadarkum atau kelompok kadarkum daerah, dan bantuan dari pihak lain yang diperoleh secara sah dan tidak mengikat. Sahabat penyuluh, apa yang telah saya sampaikan tadi berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional nomor PHN-04.04/01 tahun 2022 tentang pedoman pembentukan dan pembinaan desa atau kelurahan sadar hukum. Dan perlu juga diketahui bahwa setelah surat edaran ini keluar, maka terkait dengan peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor PHN-HN.03.05/73 tahun 2008 tentang pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum dan desa atau kelurahan sadar hukum. Kemudian terkait dengan peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional nomor PHN-HN.03.01/01 tahun 2011 tentang pelaksanaan diskusi, pameran, konsultasi, dan bantuan hukum. Kemudian surat edaran nomor PHN-05.HN.04.04 tahun 2017 tentang perubahan kriteria penilaian desa atau kelurahan sadar hukum. Kemudian surat edaran nomor PHN-04.04/20 tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan verifikasi pembentukan desa atau kelurahan sadar hukum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Nah, sahabat penyuluh, demikian terkait dengan persyaratan pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum atau kadarkum atau kelompok kadarkum. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.